إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق Allahul Azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahullah. Puji syukur alhamdulillah kembali senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat serta hidayah yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berupa doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah yang singkat ini kami mengajak diri kami dan kita semua, pastikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang-orang bertakwalah yang akan dapat selamat di hadapan Allah. Tiada gunanya harta berlimpah, pangkat begitu tinggi, pengaruh begitu besar, pengikut begitu banyak, tetapi kita tidak bertakwa di sisi Allah. Semuanya akan sirna, semuanya akan tiada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa taala, melainkan takwa di sisi Allah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Apa tanda-tanda kita bertakwa? Adalah hablu minallah, hablu minan nas. Baik hubungan dengan manusia, baik pula hubungan dengan Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat rahimahullah. Adapun tema khutbah kita yang singkat ini yaitu adat-adat dalam pergaulan. Ada 4 adat yang akan khotib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Yang pertama, adab-adab dalam pergaulan itu adalah ucapkan salam. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebarkanlah di antara kalian salam. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, kalau kita bergaul sesama besar kita atau yang tua daripada kita atau yang kecil daripada kita, maka biasakanlah kita mengucapkan salam. Dan ini amat sangat kurang sekali di kalangan kita yang mengucapkan salam ini ketika dia bertemu dengan kawannya, dengan sahabatnya berbagai, bahkan orang tuanya sendiri. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan assalamualaikum itu gampang sekali. Tetapi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentu butuh pengamalan setiap hari. Contohnya seperti kita punya anak. Ada anak kita laki-laki taruhlah, habis dia pulang sekolah, kalau kita tidak ajarkan dia untuk membaca salam sebelum masuk ke rumah, dia tidak akan pernah membaca salam. Jangankan membaca salam, permisi pun tidak. Itu dikembalikan kepada orang tua yang mendidiknya. Kalau kita sebagai orang tua senantiasa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dari segi pendidikan kita terapkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya sehari-hari, maka mudah bagi dia mengucapkan salam, kemudian mudah pula untuk mengucapkannya dalam pergaulan. Realitanya, kenyataannya hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, banyak di antara kita itu tidak menggunakan kalimat salam ini, baik dalam pergaulan maupun kadang-kala hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, tidak menyangka kita acara resmi saja, itu tidak pakai salam. Keberkahan salam itu hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah adalah semoga keadilan bersamamu serta penghormatan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah doa terbesar hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah. Maka amat penting sekali kita perhatikan mengucap salam ini, terutama bagi anak-anak kita. Kemudian yang kedua hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah adalah berkata yang baik-baik. Seperti yang difirmankan oleh Allah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik, kalau tidak dia. Jelas sekali hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, kalau kita sudah berkumpul bersama kawan-kawan, bersama sahabat, perhatikan sekali kalimat-kalimat yang kita keluarkan. Kalau bisa kalimat-kalimat yang mengandung nilai ibadah. Karena setiap ucapan yang kita keluarkan hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Satu kata yang kita ucapkan hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka berhati-hatilah ketika kita berkumpul bersama kawan-kawan, bersama sahabat, maka perhatikan kalimat-kalimat yang kita keluarkan. Kadang-kala maaf hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, enak-enak berbicara, enak-enak bercanda tawa, keluarlah kalimat-kalimat yang mengandung dosa. Bukankah dosa itu nanti yang akan menghalangi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala?
Maka mulai dari sekarang hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita memang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita memperhatikan semua kalimat-kalimat yang kita keluarkan atau pembicaraan yang kita sampaikan. Pastikan pembicaraan itu mengandung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, memilih sahabat yang mengajak kepada kebaikan. Kita tidak apa-apa memilih sahabat kepada mengajak kebaikan. Bukan berarti kita pilih kasih bersahabat, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Itu perintah Allah kepada kita. Kita harus bersama orang-orang yang benar. Jawabannya seperti pepatah Minang mengatakan, kalau awak berkawan di tukang parfum, maka bau harum parfum itu pindah ke awak. Kalau kita berkawan kepada orang yang tidak baik, maka perilaku yang tidak baik itu akan menular kepada kita. Makanya perhatikan sekali kita memilih sahabat. Kalau kapan perlu, kita pilihlah sahabat itu yang senantiasa mengajak kita ke dalam kebaikan. Contoh, ketika azan berkumandang, kemudian ada sahabat kita santai-santai saja, tak perlu mendengarkan suara azan. Santai-santai saja. Sudah azan, sudah iqamah, sudah diangkat takbir oleh imam, namun juga kawan ini tak mengajak kepada menunaikan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ciri-ciri kawan yang baik? Itu kawan yang tidak baik. Kawan yang baik itu adalah ketika terdengar suara azan, maka dia mengajak, wahai sahabatku, ayo kita tunaikan panggilan itu. Oleh karena itu hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, tidak apa-apa kita memilih sahabat. Tidak apa-apa, karena jelas sekali Allah menjelaskan kepada kita harus bersama orang-orang yang benar. Kalau tidak bersama orang-orang yang benar, kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam kebatilan. Kita ini hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, ada potensi berbuat dosa, ada potensi berbuat baik. Jikalau kita bersama orang-orang yang baik, maka potensi berbuat baik akan muncul. Kalau kita bersama orang-orang yang tidak baik, maka potensi yang tidak baik itu akan muncul. Di mana kita pilih? Tentu kita pilih yang baik. Hidup ini adalah pilihan. Kebaikan, keburukan itu adalah pilihan. Ada masanya dipilihkan oleh Allah dan ada masanya Allah menyuruh memilih kepada kita. Apa masanya yang tidak bisa kita pilih? Kematian tidak bisa kita pilih. Tapi cara kematian bisa kita pilih. Mau kita mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, maka pilihlah jalan-jalan yang baik. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, memilih waktu yang baik. Bapak saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah, betapa banyak manusia itu dalam pergaulan melalaikan waktu. Ketika sore datang, pagi datang, malam datang, tengoklah yang dilakukan pemuda-pemudi generasi Islam yang untuk meninggalkan kalimat la ilaha illallah itu. Luar biasa banyak mereka melakukan perbuatan-perbuatan mubazir waktu, nongkrong di kafe, duduk di tepi laut dan sebagainya. Dalam hal itu tidak ada mendatangkan faedah, tidak ada mendatangkan amal ibadah, malah kita semakin jauh dari Allah. Itulah pemuda kita melakukan sekarang ini.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Asr seperti yang kami sampaikan di awal khutbah tadi, wal 'asr, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu banyak sekali melakukan perbuatan merugi. Salah satunya merugi dalam segi waktu. Tapi ada pengecualiannya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itulah mereka yang tak akan merugi. Mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beramal soleh, mereka yang saling menasihati dalam kebaikan, dalam menasihati dalam kebenaran, itulah mereka yang tidak akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat realitanya sekarang, hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, sangat memprihatinkan kita tentang perilaku pemuda-pemudi kita. Bahkan kalau datang hari Ahad atau istilahnya hari Minggu, itu mereka pergi keluar bawa handphone, main game sejak mulai maghrib itu sampai terbit matahari. Itulah kerjanya. Apa yang dilakukan? Main game. Bukankah itu suatu perbuatan yang tidak bermanfaat dan perbuatan yang amat sangat dibenci oleh Allah? Maka sebagai kita para orang tua, ingatkan kembali kepada anak-anak kita, sampaikan kembali kepada anak-anak kita. Di zaman modern sekarang ini serba bisa. Tetapi hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, walaupun serba bisa, sampaikan kebaikan-kebaikan itu kepada anak kita. Jangan dibiarkan begitu saja. Kita nanti hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah sebagai para orang tua akan diminta nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap kita itu pemimpin, maka setiap pemimpin itu akan ditanya oleh Allah. Kalau kita sebagai orang tua, pemimpin di keluarga kita, sudahkah kita mengajak anak-anak kita ke jalan-jalan yang baik, atau membiarkan saja anak-anak kita ke dalam jalan yang batil? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak diri kami sendiri dan kita semua, kalau kita bergaul, gunakanlah adab-adab dalam pergaulan tersebut. Yang pertama, ucapkanlah salam. Yang kedua, berkatalah yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, memilih sahabat mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang keempat, memilih waktu yang baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقيم الصلاة.